warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSUD Banyumas. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya Salisa Ngadatun Abadia kali ini akan memandu acara Dobokan Putri Domas yang akan membahas tentang bronkoskopi. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Wahyu Mustadi. Selamat siang Dr. Wahyu. Selamat siang. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya dok? Baik. Ya. Dr. Wahyu, kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai bronkoskopi ya dok. Ya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Banyumas, alhamdulillah RSUD Banyumas sudah menambah peralatan untuk menunjang diagnostik penyakit khususnya paru-paru ya dok. Salah satunya adalah penggunaan alat bronkoskopi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Wahyu, bronkoskopi itu alat yang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Salis. Ya jadi bronkoskopi itu sebenarnya suatu tindakan gitu. Jadi tindakan dengan alat yang namanya bronkoskop. Jadi bronkoskop itu seperti selang yang panjang kurang lebih setengah meter, bisa 60 cm, diameternya kurang lebih sekitar 2 mili lah. Jadi di ujungnya itu ada lampu dan kamera. Jadi selang itu nanti akan dimasukkan ke dalam saluran napas dari mulai trakea sampai bronkus sampai ke bronkiolus. Jadi saluran napas dari atas sampai bawah. Nah itu nanti dengan kamera itu kita bisa melihat di layar monitor, terus bisa memantau adakah kelainan atau kerusakan di dalam saluran napas itu. Jadi memang tindakannya ini disebut invasif. Jadi ada invasif itu memasukkan sebuah alat ke dalam organ tubuhnya. Jadi tentu saja ini lebih jelas dibandingkan dengan hanya sekedar ronsen toraks dan CT scan. Jadi kalau ronsen toraks dan CT scan itu tidak bisa melihat langsung dalamnya saluran napas, sedangkan bronkoskopi ini bisa melihat langsung dalamnya saluran napas. Jadi lebih detail ya dok pemeriksaan? Ya sebenarnya khusus untuk mengetahui dalemannya dari saluran napas sampai bawah, dari atas sampai bawah. Biasanya untuk pemeriksaan bronkoskopi, kondisi pasien yang seperti apa sih dok yang disarankan untuk dilakukan tindakan tersebut? Ya, jadi tindakan bronkoskopi ini biasanya ada tujuannya. Jadi tujuannya itu yang pertama sebagai untuk membantu diagnostik. Jadi membantu diagnostik itu misalnya pada pasien-pasien yang curiga ke arah keganasan atau kanker paru misalnya atau kanker mediastinum ya. Jadi itu dapat membantu dengan cara melihat dalamnya dari saluran napas. Misalnya kalau tumornya itu besar, dia akan mendesak saluran napas itu sehingga akan menyempit lubangnya atau lumennya karena ada dorongan dari luar, sehingga dengan teropong itu, dengan bronkoskopi itu kita bisa melihat, oh ini ada desakan dari luar. Atau bisa juga nanti mengambil sampel. Jadi kalau kita pada pasien-pasien kadang sulit mengeluarkan dahak, misalnya pada pemeriksaan TBC, ya kan TBC kan kadang perlu spesimen dari dahak. Nah itu kadang pasien kesulitan, maka kita bisa mengambil langsung ke sumber yang paling dalam, jadi nanti lebih akurat. Kemudian kita sedot atau suction. Nah nanti sampelnya kita periksa. Selain itu bisa untuk yaitu sitologi, bisa untuk jamur. Jadi pengambilan sampel terutama. Jadi kemudian bisa juga dalam hal melihat misalnya untuk terapi. Jadi pada pasien-pasien ada batuk darah, itu kita bisa dengan bronkoskopi ini bisa untuk membersihkan dalamnya saluran napas dengan cara disedot darahnya, kemudian kita bilas dengan air dingin NaCl 0,9%, kemudian kalau masih ada keluar darah kita beri adrenalin.
kemudian biasanya sih berhenti. Di samping itu mungkin banyak lagi, misalnya ada masuk benda asing, misalnya kemasukan jarum pentul. Biasanya pada mbak-mbak yang pakai jilbab banyak suka naruh digigit ya, tiba-tiba sambil ngelamun kesedot. Nah itu bisa masuk saluran napas. Nah itu akan sulit penanganannya kalau tidak dengan bronkoskopi. Jadi kalau bronkoskopi kan ditelusuri, dicari di sebelah mana masuknya jarum, kemudian kita ambil pakai forceps. Ya, jadi kita ambil, kemudian bisa diambil diamankan gitu. Tadi Dokter Wita menyebutkan bronkoskopi itu termasuk tindakan invasif ya dok. Yeah. Itu berarti pasien yang dilakukan tindakan bronkoskopi dilakukannya itu dalam kondisi dibius kayak gitu atau seperti apa? Ya sebenarnya tekniknya bronkoskopi itu ada dua macam ya masalah. Jadi ada secara pasien sadar, artinya hanya dengan lokal, jadi dengan semprot spray di tenggorokan, kemudian dengan kumur-kumur lidokain, itu bisa. Cuma memang kekurangannya pasiennya kadang refleks batuknya sering muncul, jadi pada saat tindakan dia gitu kan, jadi mengganggu jalannya bronkoskopi. Jadi memang cara yang kedua lebih bagi operator lebih nyaman karena dengan dibius total. Dibius total, jadi pasiennya tidak merasakan apa-apa ya kan. Kita melakukan tindakannya, melihat percabangan paru kanan dan kiri gitu kan, itu lebih tenang. Artinya tidak yang buru-buru lah, panik lah gitu ya. Jadi lebih aman dalam kondisi tidak sadar ya dok pasien. Ya, pasiennya sadar lebih kooperatif, artinya kita lebih tenang dalam melakukan tindakan gitu. Kemudian kalau dari tindakan bronkoskopi itu dok, ada nggak sih dok kontraindikasi atau pasien yang seperti apa yang tidak dianjurkan untuk dilakukan tindakan bronkoskopi? Ya sebenarnya kalau untuk kontraindikasi yang absolut, artinya yang benar-benar saklek lah bahasa awamnya, jangan itu ya tidak ada. Paling ya misalnya sarana tidak mendukung atau operator tidak bisa kurang tampil seperti itu ya jangan. Tapi kalau yang relatif, yang kontraindikasi relatif biasanya pada pasien-pasien yang terutama pasien habis serangan jantung misalnya, atau punya riwayat serangan jantung yang dalam waktu dekat, itu sebaiknya hati-hati atau bila perlu ditunda. Kalau penyakit lain tidak ada indikasi kontraindikasi yang relatif maupun absolut. Jadi intinya bronkoskopi itu aman. Ya efek sampingnya pun nggak banyak. Bisa disebutkan dok efek samping yang mungkin muncul setelah dilakukan tindakan bronkoskopi? Ya jadi ya karena dilakukan masuknya selang ya dalam saluran napas, mungkin beberapa efek sampingnya paling kalau enggak ada perdarahan karena lecet mungkin di sepanjang saluran napas ya, mungkin karena kebentur-bentur, cuman jarang sekali sih saya temukan itu. Kemudian paling pneumotorak ya, artinya parunya kempes karena mungkin kena kesenggol terlalu keras, jadi ada sedikit bocor udah sehingga parunya kempes, itu bisa. Cuman itu juga jarang sekali sih. Selama saya lakukan bronkoskopi dari dulu waktu zaman sekolah sampai sekarang belum pernah yang ditemukan efek samping yang fatal. Kalau untuk pasien bronkoskopi dok, sebelum dilakukan tindakan bronkoskopi, apakah ada persiapan untuk pasien itu sendiri? Iya, jadi sama halnya dengan mau dilakukan tindakan operatif lainnya ya. Jadi pasien perlu dipuasakan paling nggak minimal 4-6 jam sebelum dilakukan bronkoskopi. Kemudian ya dicek semuanya lah, termasuk jantung ya kan, kemudian fungsi yang lain termasuk saturasi oksigen, kemudian pasien diberikan obat untuk mengurangi refleks batuk seperti kodein dan lain-lain. Mungkin itu aja karena sifatnya tindakannya itu tidak yang berat lah. Jadi persiapannya tidak yang benar-benar ya hampir sama dengan tindakan sebelum operatif lainnya. Berarti puasanya kurang lebih 4-6 jam Ya, sebelum lebih sebelum tindakan puasa dulu. Kemudian dok, kalau semisal pasien bronkoskopi itu diperiksa saat itu, apakah hasilnya
bisa langsung keluar atau menunggu berapa lama? untuk Ya, pemeriksaan? jadi kan ibaratnya seperti ini ya, jadi secara langsung ya Mas Ali. Jadi alat masuk itu kan sudah ada kamera di ujungnya, sehingga terus ada monitornya itu akan langsung melihat apa yang ada di saluran nafas itu. Nah, jika ada sesuatu kelainan atau misalnya radang, ada iritasi atau ada seperti massa atau tumor, itu bisa terlihat di monitor kan, langsung kita save ya. Jadi artinya kita kita save ya. Jadi gambarnya kita save, sehingga saat itu juga kita begitu selesai bronkoskopi kita tinggal mengeprint aja dari ya, pemeriksaan tadi ya. apa yang kita temukan selama tindakan. Jadi misalnya kalau ada tadi saya bilang mukosa udim, bengkak, iritasi, paremesis, kemerahan, atau ada nekrosis, jaringan tumor, itu nanti hal-hal yang penting itu kita akan ibaratnya screenshot ya. Dilihat Kalau handphone itu harus screenshot. Jadi kalau ini ya inilah ibaratnya di save. Nanti itu dijadikan pedoman untuk kita membantu kita untuk menegakkan diagnosis pada pasien tersebut. Biasanya menghabiskan waktu berapa lama dok dari mulai persiapan alat sampai pasiennya selesai? Iya, jadi kalau lancar itu tidak lama, paling jika tidak banyak tindakan normalnya antara 5 sampai 10 menit sudah selesai. 5 sampai 10 Ya, menit. tapi kalau mungkin ada tindakan seperti pengambilan sampel tumor, misalnya kayak biopsi dengan forceps atau dengan sikatan, itu biasanya ya paling tidak mungkin 15 menit. 15 menit. Di RSUD Banyumas alatnya kebetulan sudah mulai beroperasi ya dok? Iya, alhamdulillah sudah ada. Misalnya. Ada kendala nggak dok yang ditemukan pas kemarin? Mungkin kan dokter Raya sudah menerima pasien beberapa yang sudah diperiksa. Ada kendala nggak saat digunakan Perdana ya. kendala kemarin? Ya, pada saat perdana, namanya perdana ada beberapa yang penyesuaian ya, karena beda rumah sakit, beda ini fasilitas. Jadi pada saat kemarin sih alhamdulillah lancar, artinya cuma tidak ditemu kendala yang berarti, dan alhamdulillah kemarin ya termasuk sukses lah. Jadi berjalan dengan Sudah lancar. lancar ya dok. Nah kemudian tadi kan kalau pasien yang akan dilakukan tindakan bronkoskopi persiapannya adalah puasa 4 sampai 6 jam kurang lebihnya seperti itu dok. Setelah tindakan bronkoskopi itu apakah ada ketentuan atau syarat tertentu Oh, bagi pasien iya. setelah itu? Ya, jadi setelah Bronkoskopi. bronkoskopi itu tidak puasa mati gemuk gitu. Jadi puasanya cukup 2 jam, ya 2 jam setelah tindakan itu kalau bisa jangan makan minum. Jangan makan minum dulu. Iya, setelah itu, karena kan pengaruh ini juga sih ya, sedasi juga buat bius. Jadi tidak diperbolehkan makan minum selama kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam setelah itu. Setelah itu sih boleh bebas ya. Iya, saat itu aktivitas biasa, makan minum juga Iya, biasa ya. biasa Dok. aja. Tidak ada Bahkan apa-apa. kalau yang pasien rawat jalan, setelah itu bisa aktivitas kembali seperti biasa. Ini masyarakat bisa melakukan tindakan bronkoskopi melalui poli atau harus rawat inap dulu dok? Ya, jadi di alur kita di RSUD Banyumas itu memang bisa menerima dari poli maupun dari rawat inap. Jadi kalau misalnya rawat jalan dari poli, ya nanti kita program intinya pasien di rumah puasa 4 atau minimal 4 jam sebelum dilakukan tindakan bronkoskopi. Kalau di ruangan sih udah otomatis ya, udah diprogram Sudah dari disiapkan ruangan, ya iya. dok ya. Stres sama posnya. Betul. Ya, sahabat RSUD Banyumas, dapat kita simpulkan ya. Jadi untuk penggunaan alat bronkoskopi ini memang sangat dianjurkan bagi pasien-pasien yang kondisinya memang sudah masuk indikasi pemeriksaan bronkoskopi. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan bagi masyarakat yang memang sudah konsultasi, bisa melalui rawat jalan atau poli ya dok, ataupun yang melalui IGD atau rawat inap. Nah, pemeriksaan ini juga tindakannya aman, sudah dipegang langsung oleh spesialisnya, Dr. Wahyu Mustadi. Nah, ini nanti untuk persiapan dan lain-lain, teman-teman bisa langsung di ruangan atau di polinya bisa ditanyakan seperti itu.
Nah untuk biaya, mungkin masyarakat ada yang penasaran biayanya berapa pemeriksaan bronkoskopi. Nanti bisa ditanyakan langsung di bagian pendaftaran atau di poli terkait. Itu ya dok? Iya. Ya. Terima kasih kepada Dr. Wahyu Sama-sama. Musadi atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya pada hari ini. Iya. Sahabat RSUD Banyumas dimanapun berada, yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini, mari selalu ikuti acara ini karena narasumber yang kita ajak ini benar-benar narasumber yang sudah menguasai di bidangnya, seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ini tema atau apa saja yang bisa kita lakukan berikutnya, gitu ya dok. Kita adakan Gitu. acara berikutnya, ya seperti itu. Terima kasih atas waktunya Ya, dokter. sama-sama. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya dok. Ya, Ya. dan waktu dan Sekian kesempatan. sahabat sehat RSUD Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.